No lembur hari itu ya. Seks adalah hal yang terintim, terindah, ternyaman yang dapat dirasakan oleh seorang manusia dari relasinya dengan manusia lain. Karena dampak seks itu begitu hebat. Banyak mitos-mitos yang berseliweran mengenai seks, tapi mitos-mitos itu tidak benar dan bisa merugikan pasangan yang merindukan hubungan intim yang memuaskan sebenarnya. Saya ingin menjabarkan 3 mitos saja ya di dalam kesempatan hari ini. Mitos pertama, seks tidak memuaskan karena fisik yang berkenan. Ada yang bilang hubungan intim kami tidak memuaskan karena penampilan istri yang sudah kurang menarik. Sebenarnya ini mitos. Biasanya ini hinggap di pikiran bapak-bapak. Mereka melihat istri mereka mulai menua. Kulit tidak sekencang dulu, muncul kerutan-kerutan di wajah ya, dan badan istri yang memuai. Para istri jadinya insecure kalau melihat wanita-wanita muda dengan perawakan yang cantik, terawat, muncul ketika mereka jalan-jalan di mall. Memang benar. Daya tarik fisik istri itu penting bagi pria. Namun daya tarik fisik itu hanyalah salah satu yang berpengaruh pada kepuasan seksual. Saya menemukan begitu banyak pasangan yang datang konseling pada kami dengan istri-istri yang masih terlihat muda, cantik, body gitar, kayak artis. Tapi kok mereka mengalami sexless marriage, artinya bisa tidak melakukan hubungan intim sebulan lebih. Sebaliknya, saya juga mengenal pasangan-pasangan di atas 50 tahun masih aktif, masih menikmati hubungan seksual dengan pasangan halalnya masing-masing. Seks dalam pernikahan selalu lebih banyak bergantung pada perasaan yang dekat, nyaman, daripada fisik, intimasi, dan afeksi. Bayangkan saat hubungan Anda dengan pasangan kurang baik, apakah Anda punya hasrat untuk bercinta dengannya? Sebaliknya, saat hubungan itu terasa sangat dekat, nyaman, bahkan tanpa dijadwalkan, tanpa terapi, hubungan intim biasanya bisa terjadi begitu saja. Jadi, kalau hubungan intim Anda terasa tidak baik-baik saja, periksa keintiman Anda dan pasangan. Masih ada nggak sih kata-kata pujian? Masih ada nggak sih kata-kata apresiasi yang diucapkan? Apakah Anda berdua masih saling memberikan perhatian-perhatian yang kecil pada pasangan? Apakah masih saling berkorban? Mungkin hal-hal ini sebenarnya yang bisa menolong Anda. Mitos nomor 2, seks yang nikmat itu tidak direncanakan. Sebagian pasangan merasa canggung saat hubungan intim itu dijadwalkan. Mereka malah merasa aneh pada hari H dan tidak menikmati hubungan intim pada hari H dijadwalkan itu. Akhirnya mereka merasa nasihat untuk menjadwalkan hubungan itu kosong belaka. Tapi coba kita balik lagi ke masa-masa awal masa-masa awal pernikahan ya. Saat-saat romantis, saat-saat hot itu selalu ternyata terjadi pada saat kita merencanakannya. Kencan-kencan terbaik, pakaian-pakaian terbaik dan seksi, serta suasana yang vibe-nya itu oke gitu ya. Keduanya mempersiapkan diri untuk kencan tersebut. Dimulai dengan makan malam romantis, percakapan-percakapan yang penuh dengan tawa dan canda, dilanjutkan dengan pertemuan bibir, dan selanjutnya terserah. Masalahnya, kejadiannya mulai berubah, biasanya saat istri hamil atau melahirkan anak pertama. Anak-anak tidur di ranjang yang sama, anak-anak sulit tidur, suami istri sudah keletihan untuk memulai foreplay. Ya, sulit sekali rasanya untuk bisa memulai seks, apalagi kalau udah mulai sibuk ya. Inilah sebabnya seks yang terbaik juga selalu direncanakan sebenarnya. Dengan waktu yang terencana, masing-masing bisa booking waktu untuk berdua, tempat juga bisa di-booking, dan juga diri juga ya bisa dipersiapkan untuk hari tersebut. No lembur hari itu ya. Suami bisa membersihkan diri, mencukur kumis, jenggot, menggunakan wewangian. Jangan lupa untuk menunjukkan kasih sayang kepada istri yang tercinta. Istri juga bisa mempersiapkan pakaian dalam yang menggoda, memberikan kecantikan yang teraduhai mereka. Anak-anak bisa dipersiapkan, tidur lebih awal, bahkan bisa diberitahu bahwa papa dan mama butuh waktu pribadi ya, dan tolong untuk tidak diganggu. Hubungan intim jadi tidak tergesa-gesa, lebih besar kemungkinannya untuk suami istri bisa saling memuaskan. Nah, yang jadi masalah dengan pasangan-pasangan yang gagal mencoba hal ini adalah keintiman mereka dengan pasangan ternyata kurang terjalin. Hubungan pernikahan kurang sehat, atau pada saat mereka melakukan hubungan, mereka fokus pada target untuk memenuhi jadwal gitu loh, bukan kesempatan untuk relax dan menikmati hubungan dengan pasangan. Mitos nomor 3, orang tua tidak lagi menikmati hubungan seks. Katanya orang tua nggak bisa lagi menikmati seks. Ini juga sebenarnya mitos ya. Seks memang akan berkurang dengan bertambahnya umur. Sebuah studi menemukan bahwa masih ada 73% pasangan yang aktif secara seksual di rentang usia 57 sampai 64 tahun. 73% loh ya. Dan menjadi 26% untuk usia 75 tahun ke atas. Hal ini terjadi karena kekuatan fisik pria dan wanita
menjadi terbatas ya di usia-usia senja, betul. Namun berkurangnya seks bukan berarti mereka semakin tidak menikmati seks. Justru dari research kita tahu sekarang bahwa banyak orang-orang tua lebih menikmati seks daripada pada waktu mereka masih muda. Hal ini karena lebih sedikit menghalang, lebih sedikit distraksi ya. Udah nggak ada lembur, anak-anak juga udah nggak ada. Tidak ada lagi juga kehadiran orang tua atau mertua. Mereka punya lebih banyak waktu, lebih banyak privasi, dan tidak lagi takut dengan kehamilan. Namun di antara alasan-alasan kenapa orang tua lebih menikmati seks daripada anak muda, sebenarnya alasan yang lebih kuat adalah karena di usia itu mereka sudah mampu mengekspresikan apa yang mereka inginkan, dan mereka memiliki keintiman dan koneksi yang lebih mendalam dengan pasangan mereka lebih daripada pada saat mereka muda, khususnya pada saat mereka muda. Nah, sekali lagi, seks dalam pernikahan bukan melulu soal cantik dan seksi, tapi intimasi dan afeksi. Itulah 3 mitos seks dalam pernikahan. Semoga bermanfaat dan nikmatilah pernikahan yang hebat.